Oke, awas ya. Halo, Halo, jelas lah suara ya jelas, Alma. jelas cuma tapi ada yang kayak itu suara apa ya? Tas, tas, tas. Di sini, Hujan. mohon maaf sebelumnya hujan Kayaknya mengganggu suara kira-kira lah. aman ya, aman ya. Di sini hujan jadi cuma tadi itu kayak aman nih sih sudah berkurang. Tapi ini jelas lah. Jelas jelas suaranya jelas. Oke. Oke, mulailah. Oke, baik. Sambil menunggu penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan webinar yang berjudul Peran Domestik dan Peran Gender Memahami Tanpa Menghakimi, yang materinya akan dibawakan oleh Almaida Rabiadela Ildayati. Kepada pemateri, kita di sini akan mengadakan sesi tanya jawab. Yang pertama kan kita membahas nih tentang peran domestik dan peran gender. Jadi sebaiknya sebelum memulai pertama kali pasti kita harus mengerti nih apa yang dimaksud dengan peran domestik dan mengapa topik ini penting untuk dibahas pada hari ini. Bagaimana nih saudara Alma bisa ya. Oke, terima kasih Rara untuk kesempatannya. Tentunya Alma ucapkan salam hangat untuk semuanya, terutama yang sedang mendengarkan pada sesi live streaming kita hari ini. Nah, jadi terima kasih kepada teman-teman serta ibu dan bapak dari PSDAD UIN Antasari yang telah memberikan ruang saya untuk kita berbincang sore ini. Nah, jadi sangat senang ya gitu kan hadir dan berbagi dalam diskusi ini. Nah, tentunya kan tadi sudah saya disebutkan terkait apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu peran domestik dan bias gender. Nah, bagaimana kita memahami tanpa menghakimi. Nah, jadi kenapa ini penting kita bahas? Karena banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang sejak kecil sudah mengatur siapa yang seharusnya mencuci piring, mengasuh anak, dan siapa yang sebenarnya harus bekerja mencari uang. Nah, kita belajar itu bukan dari hanya pelajaran sekolah, tapi dari cara orang tua membagi tugas, dari bagaimana representatif di TV, dari sinetron, iklan, dan sebagainya, bahkan dari omongan sehari-hari gitu. Perempuan harus bisa masak, laki-laki jangan ke dapur, kalau suami bantu istri itu karena istrinya malas. Nah, dari semua kalimat itu tentunya mungkin terdengar sepele gitu, tapi kalau kita pikirkan lebih mendalam, itu menunjukkan betapa peran domestik sudah dikunci oleh stereotip gender. Nah, itu bukan oleh dari kemauan pribadi, padahal pekerjaan rumah adalah kerja yang penting. Menyiapkan makanan, membersihkan rumah, merawat keluarga, semua itu menopang kehidupan. Yang artinya, kenapa kerja seperti ini tidak disebut kerja? Kenapa lebih sering dianggap sebagai tugas perempuan gitu? Atau yang sering disebut kodrat gitu. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini. Nah, tapi tenang, kita tidak akan saling menghakimi. Nah, kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar atau siapa yang salah. Justru sebaiknya kita ingin memahami kenapa peran domestik selama ini lebih dibebankan kepada perempuan. Nah, dan bagaimana kita bisa membangun cara pandang yang lebih adil, manusiawi, dan juga lebih merdeka. Karena sejatinya peran domestik itu bukan masalah. Yang masalah adalah ketika hanya perempuan yang dibebani, ketika laki-laki yang bantu rumah malah direndahkan gitu. Nah, terus dan ketika pilihan hidup seseorang dihakimi hanya karena tidak sesuai dengan harapan sosial. Jadi di sini
mari kita buka diskusi ini dengan lebih open minded gitu, yang artinya kita membicarakan tentang keseimbangan, bagaimana kebebasan memilih dan pengakuan terhadap kerja yang selama ini tidak terlihat gitu. Baik. Itu sih mungkin. Oke, baik sekali nih. Jadi menurut saudara Alma ini kenapa kan tadi sudah dijelaskan kan peran domestik ini tuh lebih banyak dikaitkan dengan perempuan, apa-apa misalnya memasak, mencuci. Nah, itu kan sudah terlalu banyak dibebankan kepada perempuan. Menurut saudara Alma itu kenapa hal tersebut jadi lebih sering dikaitkan dengan perempuan saja? Oke, jadi kita lihat nih, sebelum itu apa sih peran domestik itu? Nah, kalau kita bicara soal bias gender ya, kita harus mulai dari hal yang paling dasar gitu. Apa peran domestik itu gitu? Sebelum lebih lanjut, apakah suaranya jelas? Suaranya jelas aja, cuma gara-gara hujan ini yang mungkin agak mengganggu sebenarnya. Tapi kan nggak bisa itu suara hujan. Oh iya. Mohon maaf ya penonton ya. Karena hujan tidak bisa dikendalikan. Oke, kita lanjut. Secara sederhana, peran domestik itu adalah semua pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga agar kehidupan sehari-hari di rumah bisa berjalan. Contohnya seperti apa? Pertama, kita memasak, mencuci pakaian, menyapu, membersihkan rumah, mengasuh anak. Yang intinya itu adalah perawatan anggota keluarga gitu kan. Nah, terus pekerjaan ini nih sering kayak kita kenal dengan pekerjaan rumah tangga gitu. Nah, tapi meskipun sederhana, ini bukan pekerjaan ringan gitu. Nah, tanpa ini semua tidak ada satupun rumah tangga yang bisa berjalan. Nah, tapi anehnya, kenapa ya? Nah, tapi anehnya kerja ini tidak sering dianggap bukan kerja gitu. Alasannya apa? Pertama, karena ia tidak menghasilkan uang secara langsung gitu. Yang kedua, ia terjadi di balik pintu rumah gitu kan. Nah, terus dan yang paling penting, kerja ini hampir selalu dibebankan kepada perempuan. Nah, kita melihat gitu kan, regulation at point zero gitu kan, menurut Sylvia Federici, bagaimana sih pekerjaan domestik ini adalah kerja yang menopang kehidupan tapi tidak diakui dalam sistem kapitalisme karena tidak menghasilkan keuntungan finansial gitu yang secara langsung gitu. Padahal sebaliknya. Terus kita lanjut juga, masalahnya itu bukan di pekerjaannya kawan-kawan, tapi pada siapa yang diwajibkan melakukannya. Bayangkan dua anak di rumah misalnya, contohnya anak perempuan disuruh bantu masak, cuci piring, dan dibilang, wah bagus, anak perempuanku memang harus rajin di dapur gitu kan. Tapi sebaliknya gitu, anak laki-laki. Nah, jadi dijelaskan oleh Anne bahwasannya dalam bukunya itu kerja domestik adalah kerja yang tidak dibayar, tidak diakui, tapi menopang seluruh sistem ekonomi gitu. Nah artinya perempuan yang mengurus rumah itu bukan sedang tidak bekerja. Nah, mereka justru sedang melakukan kerja yang sangat penting. Hanya saja sistem sosial dan ekonomi tidak menghargainya. Nah, begitu sih. Oke. Jadi tadi tuh karena dianggap tidak digaji begitu ya. Itu menarik sekali ya jawabannya. Jadi menurut saudari Alma sendiri itu tuh terjadi apakah karena bias gender? Bias gender itu terjadi hal tersebut
itu karena dari kayak bagaimana cara jadi terbentuk hal tersebut terhadap bias gender terhadap peran domestik ini bagaimana terbentuk di dalam masyarakat, apakah itu dari keluarganya yang memang ada bersifat patriarki atau dari lingkungan sekitar menurut saudari Alma Oh iya ya, bagaimana? sudah ditanyakan tadi di awal, terutama mengacu pada kenapa sih perempuan gitu kan, terus itu karena apa gitu. Nah jadi kita membahas selanjutnya bagaimana adanya bias gender itu terbentuk tadi gitu, yang dimana kita juga akan menemukan jawaban kenapa sih perempuan gitu kan, kenapa sih perempuan. Nah karena bias gender dibentuk pertama oleh konstruksi sosial gitu, yang artinya kita dilatih dan diajarkan untuk berpikir sedari dini seperti itu gitu, bukan karena itu sifat alami, bukan itu sifat alami, tapi karena begitu masyarakat menanamkannya gitu. Nah terus pada konstruksi sosial ini eh, kembali pada pembahasan sejak kecil kita sudah dilatih untuk mengikuti naskah, tentunya berdasarkan jenis kelamin. Pertama tadi yang ada sebelumnya aku contohkan, anak perempuan itu diberikan boneka, peralatan masak, mainan, atau disuruh bantu ibu di dapur. Terus sedangkan anak laki-laki diberi mobil-mobilan, robot gitu kan, atau malah didorong untuk main di luar dan jadi pemimpin kelompok gitu. Nah, habis itu semua ini tidak terjadi secara alami. Ini adalah proses sosialisasi yang membuat anak belajar peran berdasarkan jenis kelaminnya gitu, bukan berdasarkan minat atau kemampuannya gitu. Nah, tapi aku apresiasi sekarang sudah juga berkembang gitu, walaupun kita perlu merefleksikan serta mengevaluasikannya. Orang tua, banyak utumnya orang-orang tua yang mulai ke psikolog untuk kayak mau mengetahui minat dan bakat anak ya dari dini, itu sangat bagus gitu. Nah terus juga seperti yang dikatakan Judith Butler itu dalam konteks sosiologi gender, gender itu adalah apa, institusi sosial gitu kan. Kita diajarkan untuk berperilaku sesuai jenis kelamin, bukan karena kita alami begitu. Nah terus eh, tapi karena kita diajari begitu. Nah pada intinya bukan terlahir sebagai pengasuh atau pemimpin, tapi kita dilatih untuk menjadi itu gitu, sesuai dengan harapan sosial terhadap gender kita. Oh ya, sepertinya asar ya. Iya, boleh break sebentar. Oh iya iya. Iya. Hmm.
Oke, sudah selesai, bisa Alma lanjutkan ya. Boleh, silahkan. Tadi sampai ke mana, bagaimana bias gender nih terhadap Eh, peran domestik. Baik, dilanjutkan. ya, betul sekali. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Oke, jadi selanjutnya kita fokus pada media gitu. Di sini media juga punya peran besar untuk membentuk dan bagaimana memperkuat bias ini tadi. Nah, misalnya nih, kayak iklan rumah berkaitan dengan rumah tangga seperti kebutuhan pertama sabun, deterjen, terus juga produk bayi gitu. Nah, semuanya selalu kebanyakan menampilkan perempuan sebagai pengurus rumah tangga gitu. Nah, bahkan seperti kayak sinetron. Nah, itu menampilkan perempuan ideal sebagai istri yang lemah lembut, rajin dalam dapur dan tidak banyak menuntut gitu. Walaupun ya di satu sisi ada juga sebaliknya gitu. Tapi yang kita soroti ini. Nah, terus laki-laki digambarkan sebagai pekerja keras, di luar rumah, tidak ikut campur urusan dapur dan hanya sesekali menyentuh anak ketika lucu-lucunya gitu. Nah, jika kita menonton tayangan tersebut setiap hari nih, tentunya lama-lama kita percaya bahwa memang seperti itu seharusnya gitu. Dan ketika kayak ada yang berbeda, misalnya laki-laki mencuci piring, intinya mengerjakan pekerjaan domestik lainnya, atau perempuan tidak bisa masak, kita merasa aneh gitu kan. Inilah yang disebut normalisasi stereotip itu tadi gitu. Apa yang sering dilihat dianggap wajar dan jarang terjadi, dan yang jarang terjadi dianggap salah gitu. Nah, tentunya juga itu faktor dorongan dari internalisasi dari dalam rumah tadi gitu, hal terdekat dari kita. Nah, ya terus dalam hal pengasuhan keluarga, banyak pola asuh masih sangat bias gitu yang kita soroti sebelumnya. Bagaimana sejak kecil anak laki-laki tidak pernah diminta membersihkan, misalnya dalam kasus keluarga seperti ini, dan anak perempuan selalu dibebani dengan tugas rumah. Maka kita sedang menduplikasi ketimpangan gender itu ke generasi selanjutnya gitu. Orang tua sering tidak sadar melakukan ini karena mereka sendiri dibesarkan oleh sistem yang sama gitu. Itulah mengapa perubahan yang cukup di level individu tapi harus disadari sebagai bagian dari budaya yang diwariskan gitu. Nah, terus kita melihat juga kan dalam konteks penafsiran budaya gitu, bahkan agama, tentu ada juga yang bias gitu. Nah, bagian ini mungkin sangat sensitif gitu kan. Jadi perlu kita bahas dengan hati-hati. Kita bukan kayak sedang membahas teks atau teks agama atau budaya yang keliru gitu. Nah, tapi cara kita melihat dan memahami hal tersebut gitu. Nah, dalam banyak kasus banyak juga ayat yang digunakan untuk mengukuhkan posisi mereka di ranah domestik tanpa konteks sejarah atau pembacaan yang adil gitu kan. Kita penting juga memahami, punya landasannya gitu kan, mengutip dari tafsir siapa gitu, tentunya dengan wawasan kita gitu yang memumpuni. Penting kita untuk jadi muslim yang smart gitu. Misalnya kita lihat juga kan di sini teladan kita kan, Nabi Muhammad SAW gitu. Beliau tentunya pernah diceritakan menjahit baju sendiri, memerah susu, bahkan membantu pekerjaan rumah. Nah,
Yang artinya Islam sendiri memberikan teladan bahwa kerja domestik bukan tanggung jawab perempuan semata gitu kan, sendiri gitu, tidak dibantu gitu, tidak ada yang namanya kerjasama. Nah, yang jadi masalah bukan yang namanya ajaran, tapi cara bagaimana kita memahaminya tidak utuh gitu. Nah, kemudian memakai teks ini untuk melegitimasi ketimpangan yang sebenarnya tidak diajarkan oleh agama itu sendiri. Gitu. Itu sih dari Alma. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan nih oleh saudari Alma tentang bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan bahwa nggak ada nih kayak bias gender ya terhadap peran domestik ini pada perempuan. Nah, menurut si saudari Alma lagi nih, kan masih ada nih berakar di memang secara turun-temurun dari generasi keluarga itu sendiri yang membentuk adanya bias gender ini dalam lingkungan sehingga terjadi peran domestik terhadap perempuan ini. Nah, bagaimana menurut saudari Alma nih cara kita menyikapi pilihan seseorang menjalani peran domestik tanpa menghakimi? Bagaimana tuh? Oh iya, terima kasih untuk tanggapannya ya. Pertama-tama, Alma sendiri setuju gitu kan, seperti yang disampaikan dalam kolom komentar. Tafsir banyak yang bias, bukan ayat atau hadisnya. Betul sekali gitu. Karena kita kan penting juga mengetahui gitu secara utuh dengan kayak landasan yang jelas gitu. Itulah namanya muslim yang smart gitu. Nah, terus juga untuk tanggapan tadi, tentu penting kita memahami tanpa menghakimi. Sama seperti judul pembahasan kita hari ini ya gitu. Nah, setelah kita membahas bagaimana peran domestik, terus juga kayak dilekatkan secara tidak adil pada perempuan gitu, dan bagaimana bias gender terbentuk. Nah, sekarang bagaimana cara kita memahami situasi ini gitu kan tanpa menyudutkan ya. Nah, pertama, tidak semua perempuan di rumah itu tertindas. Nah, hal pertama yang perlu kita akui adalah tidak semua perempuan yang memiliki tinggal di rumah merasa tertekan gitu. Mungkin kebanyakan iya, tapi kita juga jangan langsung kayak menelan dan juga menghakimi rekan atau teman kita gitu, bahkan keluarga di sekitar kita. Wah, sekarang sudah modern nih, masih gitu kan? Enggak, bukan seperti itu. Nah, ada banyak perempuan yang sadar gitu dan bahagia memilih menjadi ibu rumah tangga. Nah, artinya di sini mereka merasa peran domestik adalah kontribusi yang bermakna gitu. Oke, sorry salpok sama kolom komentar. Nah, mereka memiliki relasi gitu dalam artian yang sehat dengan pasangannya. Kalau yang lain ada pertanyaan boleh juga di kolom komentar. Oh iya, betul betul. Disampaikan. Oh iya. Bisa dituliskan saja ya kalau ada yang bertanya. Iya. Nah, oke lanjut ya. Artinya mereka dihargai gitu atas kerja mereka. Nah, terus juga mereka bukan korban lah, perlu kita garis bawahi. Nah, terus juga mereka ini tadi sedang menjalankan yang peran yang memang mereka pilih gitu, dan pilihan itu sah. Nah terus juga kita melihat bagaimana hal tersebut tidak boleh kita remehkan gitu. Bagi kita yang sesama perempuan gitu, melihat teman-teman perempuan menjalankan peran domestik gitu kan. Jadi gender equality ini bukan tentang memaksa semua perempuan bekerja di ranah publik gitu. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa memilih. Nah, tentunya pilihan ini tanpa tekanan sosial dan diskriminasi gitu. Itulah yang disebut gender tadi, terutama ada stereotipnya gitu. Nah, yang kedua,
tidak semua yang menolak peran domestik itu melawan kodrat. Nah, di sisi lain juga perempuan yang merasa tidak cocok atau ada kondisi lainnya gitu, lalu dia memilih kerja domestik, terus memilih berkarir dan aktif di ruang publik, mereka juga tidak salah gitu kan, tidak egois, tidak seperti yang dikatakan beberapa orang, misalnya tidak tahu diri katanya, tidak sesuai kodrat gitu, itu salah besar gitu. Nah, padahal apa yang disebut kodrat itu sebenarnya hanya soal hal-hal biologis. Nah, seperti misalnya kita menstruasi gitu, melahirkan gitu, terus juga menyusui. Nah, sedangkan kerja domestik seperti mencuci, memasak, menyapu gitu kan, yang itu bukan kodrat, tapi peran yang bisa dipelajari siapa saja gitu kan, atau bisa dikatakan life skill, termasuk laki-laki. Nah, jadi ketika ada perempuan yang tidak suka masak atau tidak ingin mentah, itu bukan dia melawan kodrat gitu kan, itu artinya dia sedang menegosiasikan peran berdasarkan kesadaran dan kebutuhannya gitu kan. Setiap orang punya alasannya tersendiri, tapi sudahkah kalian berusaha untuk mencari tahu? Dan itu juga kayak pilihan privasi orang ya. Nah, jadi bukan yang kita kritisi pekerjaannya, tapi relasi kuasanya gitu kan. Bagaimana, bukan soal ibu rumah tangga PS, perempuan karir gitu kan, tapi dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah kita bahas itu. Dan jika perempuan tinggal di rumah gitu, karena dilarang bekerja, jika suami tidak menyentuh kerja domestik karena merasa itu bukan tugas laki-laki dan tanggung jawab, nah itu artinya relasi itu maka tidak setara gitu. Makanya penting kita menanyakan apakah peran itu dipilih secara bebas, apakah pilihan itu dihargai, dan apakah beban kerja dibagi adil dalam rumah tangga gitu. Oke. Gitu. Iya. Nah, dan juga kita melihat seiring berkembangnya zaman tentunya ada perubahan. Banyak ditemui yang namanya perempuan sebagai kepala keluarga, single parent, betul kata yang disampaikan kolom komentar, sehingga semua hal dalam aspek kehidupan harus menyesuaikan gitu. Bagaimana contoh misalnya dari segi upah di ranah kerja gitu, dulu kan lebih banyak laki-laki karena dia dikenal sebagai kepala keluarga gitu, sedangkan perempuan lebih sedikit karena dia di situ ada yang menafkahi gitu. Berbeda dengan sekarang yang sudah banyak demikian. Sedari dulu pun saya rasa banyak ibu yang dia juga sendiri menghidupi anaknya, maka dari itu penting dalam konteks gender equality. Tidak bisa kita pahami secara setengah-setengah, oh 50-50, angkat galon juga, tapi ini terkait hak dan akses gitu. Nah, gitu. Baik, menarik sekali nih. Tadi sudah dijelaskan secara dengan daging sekali oleh saudari Alma nih tentang bagaimana tadi seorang perempuan atau ibu, bukan ibu bekerja dengan wanita karir ya, dengan ibu karir begitu. Nah, di sini. Oke, ini ada di kolom komentar ada pertanyaan untuk saudari Alma, bukan tentang ibu lagi nih, tentang laki-laki lagi. Bagaimana tanggapannya saudari Alma mengenai masyarakat yang menganggap laki-laki nih harus menjadi tulang punggung keluarga, dan misalnya seorang laki-laki nih menjadi bapak rumah tangga, apakah boleh begitu? Pertanyaannya kata di kolom komentar. Bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih. Seringkali ada pembahasan ini, tentunya kan dalam kondisi tertentu kita tidak dapat memaksakan hal itu tadi gitu. Dipersilahkan gitu sesuai kesepakatan bersama, karena kita tidak tahu kondisi setiap orang gitu. Jangan sampai kita menghakimi, itu sih konteksnya gitu.
Oke, sudah dijelaskan ya. Itu memang ada pilihan dari diri masing-masing ya, begitu kata saudara Alma tadi. Betul Hmm, sekali. Oke, selanjutnya iya. kita lanjutkan nih. Jadi menurut saudara Alma tuh bagaimana nih jalan tengah yang bisa kita ambil agar pembagian peran domestik dan publik adil dan setara menurut saudara Alma nih? Oke, oke. Jadi, kita perlu tegaskan gitu, untuk memahami yang namanya eh, peran domestik tadi, seringkali kita dibebankan secara timpang, dan bagaimana sih pilihan hidup seseorang itu dibentuk oleh tekanan sosial gitu. Nah, timbullah pertanyaan gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu kan sebagai jalan tengahnya gitu. Artinya di sini kita tidak ingin menyalahkan ya, tentunya apalagi menghakimi. Tapi kita juga tidak bisa terus membiarkan ketidakadilan ini dianggap normal. Maka kita perlu mencari titik temu di mana semua peran dihargai, semua pilihan diterima, dan semua orang merasa berdaya gitu. Nah, bagaimana masing-masing perempuan maupun laki-laki dalam hidup penting untuk bekerja sama gitu. Tidak ada yang lebih rendah maupun tinggi. Semuanya saling membutuhkan gitu. Nah, terus eh penting juga menghormati pilihan hidup orang lain. Setiap orang itu punya kondisi yang berbeda ya gitu. Ada yang memilih fokus di rumah karena merasa itu yang terbaik. Terus ada yang memilih aktif di luar karena ingin berkembang ataupun kebutuhan lainnya gitu. Dan ada yang mencoba menyeimbangkan keduanya yang disebut beban ganda. Inilah yang sangat kayak membuat Alma juga turut prihatin gitu kan, karena mereka atau teman harus kayak menanggung kedua job desk sekaligus gitu. Nah, terus juga eh, semua itu pada intinya sah. Yang tidak boleh terjadi adalah kan itu semua dipilih karena pertama eh, yang sebelumnya jadi stereotip itu tadi, terus juga lebih apa ya, pilihan itu mulia dari yang lain gitu, terus juga dihakimi dari luar. Nah, ada apa ya, kesetaraan itu bukan kayak menyamakan peran gitu, tapi memberikan kita untuk bisa memilih tanpa adanya uh, membatasi kita gitu, dan masih bisa berdaya. Itu sih. Oke. Jadi tadi tergantung pilihan ya. Jadi benar sekali itu seperti yang di kolom komentar itu ya berarti tergantung komunikasi kalau di rumah tangga dan komunikasi antara suami dan istri kalau dalam konsep rumah tangga, nah begitu sekiranya. Jadi itu pilihan individu masing-masing ya begitu. Nah, jadi sudah kita dari awal nih sudah banyak sekali yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, yang mana dari awal sudah dijelaskan tentang peran domestik, kalau itu bagaimana, terus kenapa nih sudah juga dijelaskan tentang kenapa peran domestik ini selalu hampir dikaitkan dengan perempuan saja, terus kenapa, apakah terjadi karena bias gender, sudah dijelaskan semuanya secara daging oleh pemateri kita hari ini. Selanjutnya, apakah karena sudah waktunya cukup lumayan, sudah lebih dari setengah jam lebih nih, dan kita karena waktunya terbatas, jadi kepada saudari Ama, apakah ada pesan terakhir nih yang ingin disampaikan terkait peran domestik dan bias gender ini? Oh ya, terima kasih ya. Intinya apapun pilihannya kita harus saling menghargai gitu kan. Kita harus saling menghargai, artinya selama itu menjadi pilihannya, dia tidak dalam belenggu maupun pemaksaan, yang artinya bahagia, berdaya di rumahnya sendiri, maupun di ranah publik dan semacamnya,
maka jangan pandang sebelah mata gitu. Itu sih dari Alma. Kita semua perempuan maupun laki-laki itu berharga dengan pilihan kita masing-masing. Apalagi perempuan, mungkin ada beberapa juga kan yang dia tidak bisa merasakannya gitu. Kita hargai itu, tapi dengan adanya kodrat, artinya itu membuat yang namanya sifat alami kita itu dekat dengan kasih sayang gitu. Artinya hal-hal ini yang bukan stereotip harus kita banggakan gitu. Dan harus juga kita syukuri. Mungkin itu dari Alma gitu. Oke, baik. Karena sudah di penghujung waktu juga ini dan waktunya terbatas. Terima kasih banyak yang sudah bergabung join live hari ini. Semoga next kita bisa live lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.